Selamat siang Pak Nembahok. Ya, selamat siang. Mohon disampaikan hari ini mengundang teman-teman pers untuk melakukan press release. Ini terkait apa ya Pak? Silakan. Ya, ini terkait keprihatinan kita terhadap kehilangan yang baru-baru ini terjadi di UKBWJ Kabupaten Samosir. Pertama, saya jelaskan dulu legal standing saya menyatakan ini. Legal standing saya sesuai dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi. Saya ada keanggotaan di Gapkendo, jadi di Undang-Undang Jasa Konstruksi saya dinyatakan itu masyarakat jasa konstruksi. Jadi saya sangat kompeten untuk menyatakan ini. Pertama yang saya katakan bahwa UKBWJ Kabupaten Samosir telah melangkahi Peraturan Presiden nomor 16 pasal 44 ayat 9 di mana dilarang menambah persyaratan yang diskriminatif dan tidak objektif, sehingga UKBWJ Kabupaten Samosir tidak memberi ruang untuk pengusaha-pengusaha lokal. Terbukti dari pemenang yang baru diumumkan baru-baru ini, 2 dari Jakarta, 2 dari Medan. Hanya yang kecil-kecil saja untuk pengusaha lokal. Baik, saya mau nanya Pak, Bapak mengatakan diskriminatif. Apakah Bapak salah satu peserta lelang yang ditenderkan oleh pemerintah kabupaten tersebut melalui UKB itu apa? WLP ya, WLP UKBWJ. Saya tidak mengikuti karena dia tidak memberi ruang untuk saya. Ulangi Pak, saya daftar, tapi saya tidak mengikuti karena tidak memberi ruang untuk perusahaan saya. Saya usaha kecil, jadi tidak sanggup untuk memenuhi persyaratan yang dibuat oleh Polja. Jadi saya memutuskan hanya daftar aja, tidak mengikuti karena sia-sia saya ikutin kalau tidak mampu mengikuti persyaratannya. Baik. Jadi Pak, karena Bapak bilang tadi ada penambahan, memang di aturan itu ada nggak diatur penambahan seperti yang Bapak bilang tadi? Di peraturannya jelas dan sangat jelas itu dilarang. Kalau kita baca di Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 pasal 44 ayat 9 itu jelas. Polja dilarang dengan persyaratan yang diskriminatif dan tidak objektif. Dan baru-baru ini dipertegas lagi oleh Kepala LKPP melalui surat edaran. Itu surat edaran nomor 5 tahun 2022 tentang penegasan larangan penambahan syarat kualifikasi penyedia dan syarat teknis dalam proses pemilihan pengadaan. Tetapi itu tidak digubris oleh UKBWJ Kabupaten Samosir. Dia tetap mempertahankan untuk mengarahkan siapa pemenang yang diinginkan. Adakah dugaan Bapak ini sudah diarahkan seperti itu? Sudah pasti dong. Kalau dia mau memang berpihak ke masyarakat Samosir, ya pasti syaratnya dilonggarkan. Tidak mungkin minta AMP dia, tidak mungkin dia minta AMP itu apa Pak? Aspal Mixing Plan. Mana ada di Samosir yang punya itu? Oh. Kalau lah misalnya dibikin sewa, mana sanggup usaha kecil untuk menginstalasinya di Samosir? Bagunya aja tidak sanggup untuk menginstalasi AMP-nya. Pagunya berapa Pak? Itu mulai dari pagu 10 lah. Enggak, maksud saya pagu yang dilelang ini. Kita contoh lah Uta Ginjang. Ya. Pakai Uta Ginjang yang 9 miliar. Ya. Mana cukup untuk WMP 9 miliar? Ya. Dan secara logika, di mana mau ada WMP di Uta Ginjang? Di mana ada lokasinya? Jadi itu dia sengaja membuat persyaratan yang tidak dapat dipenuhi pengusaha lokal. Apa pasal yang ditambahkan yang Bapak nilai diskriminatif itu Pak? Nah itu seperti di bab 3 ya, kalau tidak salah di poin 13. Ya. Dia itu menambahkan perhitungan kebutuhan tenaga dan bahan material. Iya. Kita kan kalau cara menghitung kebutuhan tenaga ini sudah kita tanya dan izin tidak digubris ya. Perhitungan itu ya koefisien dikali volume. Bagaimana kita menghitung kebutuhan tenaga
sedangkan Pokja tidak melampirkan koefisien. Apa yang kita kali? Jadi bagaimana kita cara mungkin menghitungnya? Orang bisa menghitungnya kalau sudah ada bocoran subkopi. Itu pasti dibocorkan. Kalau saya ngerti bikin penawaran, tahu saya semua itu prosesnya, tapi tidak bisa saya kalikan. Karena koefisiennya kosong. Kalau yang bisa bikin koefisiennya berarti bocor itu. Saya berani, siapa yang bikin penawarannya tanpa dikasih subkopi, bikin koefisiennya saya bertaruh sama dia. Bisa nggak dia bikin? Jadi ini paling buruk selama Kabupaten Samosir, ini pelelangan paling buruk. Apakah ada indikasi persekongkolan ini? Jelas pasti ada indikasi persekongkolan antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Jelas, tidak mungkin tidak ada persekongkolan kalau tidak dibuat ini. Jadi mau tanya dulu Pak, kualifikasi perusahaan kalau tender ini Pak termasuk kualifikasi perusahaan kecil apa sedang? Kecil. Sekarang kan kecil itu sampai 15 miliar. Iya. Jadi harusnya kan kalau memang Pemkab Samosir serius membangun pengusaha lokal, harusnya persyaratan itu dia kurangin. Dia ini sekarang berpihak ke pengusaha luar. Jadi saya pesankan ini perhatian untuk bupati juga. Kalau tidak mampu kepala WLP-nya diganti, tidak ngerti peraturan, masa melanggar 3 aturan itu? Saya berani tentang kepala WLP-nya, tentang paket ini, saya berani fasilitasi berdebat dengan dia tentang ini. Silakan saudara Golpri. Biar saya ada dia berdebat tentang ini. Ya, berarti mau siapapun dari WLP-nya, biar saya ada. Baik Pak Naibaho, artinya untuk tender pada 25 ya? Ya, 25 Februari. Pasca kualifikasi 25 Februari. 25 Februari berarti itu dianggap pengusaha di Kabupaten Samosir bermasalah gitu. Terus yang kedua, tidak mendukung usaha-usaha kecil di lokal di Kabupaten Samosir. Terus seharusnya seandainya yang seperti apa sebenarnya pengusaha di Samosir yang untuk di Samosir seharusnya seperti apa? Nah, harusnya kan dia itu membuat dokumen itu Ya. cukup misalnya kalau hotmix, ya minta saja dukungan dia bahwa produsen hotmix mau memberi dia hotmix. Nah, Crusher misalnya, kasih aja dukungan bahwa perusahaan Crusher itu mau memberi dia material, misalnya untuk hotmix base-nya, itu mau jangan menjadi peralatan. Itu hal yang susah. Jadi kalau untuk dia peralatan, berarti dia tidak memberi ruang ke pengusaha kecil atau pengusaha lokal. Iya, pengusaha kecil karena tidak sanggup menyediakan alat yang digariskan itu tadi ya, apa itu APM dengan AMP dengan AMP, Crusher. ya. Karena harganya itu sangat tinggi. Nah, itu. Nah, terus yang kedua persekongkolan antara Pokja dengan pengusaha asing yang dari luar dari Kabupaten Samosir itu ya. Nah terus yang kedua yang ketiganya pemerintah ada nggak berkomunikasi dengan pemerintah Kabupaten Samosir? Proses tender ini kan Maksudku emang tidak perlu komunikasi, itu dilarang. Dilarang ya. Bagi yang berkomunikasi itu sudah melanggar aturan. Menyalahi aturan. Ya, itu, baik. Kalau CV-nya dia umumkan di daftar, tidak perlu ada komunikasi lain. Tapi kalau dia berpihak ke pengusaha lokal, itu mudah untuk orang lokal. Kalau memang tujuan kabupaten ini mau mensejahterakan masyarakatnya, ini kan mensejahterakan pengusaha Jakarta dan Medan itu, ya, membunuh pengusaha lokal. Ya. Baik. berarti akibat persyaratan itu Bapak tidak melanjutkan penawaran Bapak ya? Iya, saya lanjutkan. Jadi lanjutkan ya. Baik, apakah Bapak menganggap ini adalah sebuah konspirasi dan pelanggaran terhadap undang-undang terkait tentang pelelangan? Itu kan sudah berulang kali saya bilang tadi. Iya. Sudah jelas kita bilang tadi. Yang dilanggarnya itu apa? Nah, dia pasal 44 ayat 9 Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 dan perubahannya nomor 12 tahun 2021. Ditambah lagi
surat edaran Kepala LKPP nomor 5 tahun 2022 tentang penegasan larangan penambangan syarat. Baik, dengan pelanggaran atas undang-undang pelelangan ini, apakah ada rencana Bapak menggugat ke tingkat pengadilan atau bagaimana? Karena Ini langkah kita nanti yang pertama ini, Kepala WLP ini kita lapor dulu ke APIP. Itu langkah kita pertama nanti. Baru langkah selanjutnya akan kita pertimbangkan ataukah kita PTWN atau gugatan dalam hukum akan kita pertimbangkan nanti. Tapi bagaimana respon APIP itu kita tunggu dulu nanti. Atau memang seperti yang beredar di masyarakat, APIP itu hanya apa aja, asal ada aja, tidak mau menyelidiki, itu kita pertimbangkan nanti. Izin Pak, sebelumnya tadi Nebaho apa tadi? Nama saya Ariston Laures Nepal. Alamatnya Pak? Jalan Singaraja nomor 28. Mau nambah Pak sedikit lagi Pak. Terkait ANP tadi itu baru untuk di Kabupaten Samosir sendiri belum ada ya? Ini yang pas pertanyaannya. ANP itu ya, di Kabupaten Samosir tidak ada. Tapi untuk syarat lelang itu sudah dimulai dari tahun kemarin sama Kraser. Tetapi boleh Bapak lihat, ada nggak yang di lapangan itu kemarin? Dan ini pun Bapak-Bapak nanti harus perhatikan, ada nggak dibawa ke lapangan MP sama Krasernya? Berarti ini kan betul-betul hanya untuk konspirasi kan? Ya. Untuk memuluskan perusahaan dari luar. Jadi dari tahun kemarin udah dibuat ini, diulang lagi karena sukses tahun kemarin, diulang lagi tahun ini. Berarti ini tadi dari Bapak Ariston Laurentius Nebaho ya? Oke, terima kasih Pak ya. Jadi izin, terima kasih Pak Nebaho. Tadi Bapak terangkan dan inti dari keterangan dari Bapak yang kami tangkap, kegiatan itu sebenarnya kan klasifikasinya masih kecil, ya. Tapi terkesan dipersulit dengan memaksakan diri untuk menabrak Perpres yang Bapak sebut tadi. Pertanyaan kami Pak, apakah dugaan Bapak perusahaan yang dimenangkan ini memang benar-benar sudah memenuhi persyaratan, yaitu salah satunya apakah perusahaan itu tadi memang memiliki ANP sehingga dia dugaan Bapak tadi layak dimenangkan, atau mungkin pemerintah yakin dengan keputusannya untuk memenangkan ini? Itu kalau ini secara logika ya, dan perusahaan yang dimenangkan ini pun saya rasa tidak mungkin punya MP. Paling nanti beli hot mic ini dari produsen MP di sini. Saya berani bertaruh. Berarti dia tidak, berarti yakin Bapak, karena dengan informasi dari Bapak ini mungkin kami juga akan menelusuri perusahaan yang dimenangkan ini apakah sudah memenuhi persyaratan, seperti salah satunya tadi apakah dia memang juga pemilik ANP. Karena dari kesan pemaksaan, ini kan kesannya pemaksaan atau bahasa-bahasa kede kita pengantin lain, berarti kan gitu kan, pengantin lain. Jadi dengan pemaksaan tadi sehingga menabrak peraturan Perpres nomor 16 ini, berarti kita masih curiga dengan perusahaan yang dimenangkan ini, apakah benar-benar dia memiliki ANP sendiri? Begini Pak, saya pastikan perusahaan yang dimenangkan itu tidak ada ANP-nya itu. Kalau ada ANP-nya tidak datang saya ke Samosir ini, itulah. Kalau saya di Jakarta jadi pengusaha, saya punya ANP, dia jual, biar aja saya di Jakarta, ngapain datang ke Samosir ini saya? Baik, Pak, membuat mau ngerjain bagus segitu, rugilah saya, ya kan? Itu loh guys. Tapi ini mungkin saya tidak tahu ya, mungkin adalah hubungannya ke penguasa. Ayo kamu kemari, biar saya kasih paket ini. Nanti bisa kita atur. Diatur lah ini persyaratannya ini. Jadi walaupun ini tidak bisa menyediakan nanti tutup sebelah mata, itu nggak perlu kita apa. Jadi saya tekankan sekali lagi, mari kita bertaruh. Pelaksanaannya nanti tidak ada MP, tidak ada Kraser. Itu kita pastikan itu di lapangan. Bapak yakin ya? Sama-sama kita melihat nanti. Sangat yakin. Nanti siapa lawan saya bertaruh bisa. Tidak ada itu nanti di lapangan. Mari kita cek. Oke, Ada lagi? harapan Bapak untuk proyek selanjutnya ini untuk Kabupaten Samosir, apalagi Bapak dari kumpulan organisasi konstruksi di Kabupaten Samosir. Harapan Bapak, karena saya tahu itu setiap perusahaan yang berdiri jasa konstruksi itu harus bayar pajak. Harapan Bapak? Harapan kita, apalagi untuk
KPJ Kabupaten Samosir, ya sudahlah, kita tidak perlu bilang meringankan pengusaha lokal, persyaratan pengusaha lokal, pengusaha kecil. Jalankanlah sesuai aturannya, mana regulasi. Kalau dilarang ini, silakanlah, jangan tabrak lagi. Nah, dilarang misalnya menambah persyaratan teknis, ya udah jangan ditabrak lagi. Biar kompetisinya fair. Biar kami pun para pengusaha terlatih untuk berkompetisi yang fair. Jangan tanda ganda, di sana bisa begini, di sini enggak. Ada sedikit lagi mau ditanya Pak Negaro. Jadi pelelangan ini diikut sertakan beberapa perusahaan yang tender itu. Nah, itu belum saya jumlahnya. Tapi kalau Bapak lihat di situ di LPC itu hampir semua pengusaha lokal gugur. Untuk inilah pagu yang 9 miliar ini, Iya. perusahaan yang mendaftar untuk pelelangan berapa perusahaan? Banyak. Banyak. Daftarkan masuk. Tapi hampir semua pengusaha lokal itu gugur. Gugur semua. Gugur. Nah, gugurnya di sini semua. Ya, persyaratan tadi. Di persyaratan ini, di MP ini. Tapi yang Di jelas, pasar ini? yang jelas perusahaan di Samosir ada ikut serta untuk pelelangan. Banyak, sangat banyak. Dengan alasannya tidak ada MP-nya. Tidak ada MP-nya, tidak ada praser. Terima kasih Pak. Ada berapa unit pelelangan yang mensyaratkan seperti ini? Yang mempersyaratkan MP ini 5 paket. 5 paket. Iya, sama praser. Terus yang mempersyaratkan perhitungan bahan ini semua paket, 6 paket. Nah, 5 paket ini apakah semua perusahaan luar menang? Dari 5 paket itu, 6 paket itu 6 paket, itu 4 perusahaan luar. Iya. Oh, yang dari 6 paket itu 6 perusahaan dari luar. Berarti semua perusahaan luar menang. Iya. Tidak ada satu perusahaan lokal ya? Perusahaan lokal ada itu 2. Yang perusahaan lokal itu ada 2 Pak, ikut enggak serta dia tender itu? Ikut. Kalau sudah menang pasti. Oh, tapi saya dengar tadi Pak Jautir memenuhi syarat perusahaannya tapi tidak ikut tender ya? Maksudnya? Perusahaan Pak Jautir itu ada yang memenuhi syarat tapi dia tidak mengikuti. Iya, boleh juga itu. Dia, karena dia punya praser kan. Oh iya. Artinya dia Standar harga pemenangan tender sekarang ini Pak, aturannya harga tertinggi atau harga terendah? harga dekat-dekat kita gula Pak. Udah pasti tuh. Nah, ngapain saya berafiliasi ke pengusaha kalau nggak bisa kita kan itu. Ya, itu pagu harga yang dimenangkan harga Ya turun lah. Ada paling tinggi lah 5% gitu lah. 5%. Nah, Pak, izin Pak, ada yang setengah, ada sedikit Pak, yang 1. yang dari 6 paket tadi perusahaannya bisa nggak diperjelas sedikit Pak? Nggak hafal saya. Bisa nanti Bapak lihat di LPC ya. Oke, LPC siap. Kabupaten Samosir ada. Oh, berarti di LPC Kabupaten Samosir itu terdaftar ya? Iya. 114. Izin Pak, Nek mau izin satu lagi Pak. 14 Pak ya? Pak Nek mau izin satu lagi. Tadi Bapak yakin bahwasanya UKPBJ telah melanggar Perpres nomor 16 tahun 2018 pasal 4 ayat 9 ya. Yang di dalam aturan ini yang menekankan tadi di bab 3 kalau nggak salah dengar saya Bapak menyampaikan Itu di dokumennya. dokumennya. Pertanyaan kami Pak, karena memang ini belum juga karena kita nggak buka juga ini kan isinya seperti itu. Tapi tidak salah kalau kami tanya langsung ke Bapak, kalau menurut aturan ini Pak dan sepengetahuan Bapak, apakah aturan yang sudah ditabrak ini kan sudah ditabrak ini namanya ya, sudah ditabrak, apakah bisa terindikasi ke pidana? Kalau itu kurang tahu saya. Pak. Harusnya dia kalau selaku aparatur sipil negara yang tak hukum, melek hukum, harusnya ini diulang lagi, buang peraturan itu, ulangkan dia lelang, buang peraturan itu baru fair dia mentaati peraturan. Secara aturan lelang tadi ya, kalau mengarah ke pidananya mungkin persentasenya menurut Bapak masih kecil lah ya. Tetapi pasti setelah dari APIK dulu gitu ya. Berarti ini ranahnya ke APIK dulu ya, nggak bisa Dulu langsung nanti kita- ke pidana ya. Atas kejadian ini Pak Nebaho, atas kejadian ini semua, kira-kira apa harapan Bapak Ada buku ketik, ke bisa depan? ketik. Ke depannya? Harapan kita untuk lelang yang baru ini ulang, lakukan persyaratan sesuai dengan aturan. Untuk lelang selanjutnya, dimohonlah
nggak usah tukang-tukangin dokumen. Dokumen. Tapi kenapa ada sesuai aturan aja? Kita mampu kok kalau sesuai aturan. Ya. Itu aja harapan kita. Jadi sedikit lagi Pak Nay, bahwa yang melanggar peraturan ini mutlak kepala KPBUJ yang melanggar aturan ini ya. Jadi sanksinya untuk kepala KPBJ lah ya. Apakah ada kaitannya Bupati di sini, Pak Nay Baho? Itu mereka yang tahu itu. Dia lah sama komandannya. Kita kan yang bocoran dulu mana. Terima kasih Pak Nay Baho. Satu lagi Pak. Tadi Bapak sering saya dengar mengatakan dokumen-dokumen. Artinya bahkan Bapak juga tadi berharap agar kayak perlah dokumen jangan ditukang-tukangi. Nah, pertanyaan kami Pak, apakah menurut Bapak ada manipulasi dokumen? Itu kan termasuk manipulasi namanya ya, sehingga terjadilah seperti ini, pemaksaan kehendak ini namanya kan, dengan berani menabrak ini. Jadi saya tidak bilang manipulasi ya, saya bilang menambahkan. Nah, misalnya begini Pak, saya disuruh naik tangga, yang bisa saya bawa itu naik tangga 20 kg, ditambahkan jadi 50, ya hancur lalu itu saya. Nah ini kan usaha kecil, yang sanggup kami itu 20 ya, gitu ya. Yang sanggup kami itu peralatan misalnya, ya kami punya dump truck, punya itulah yang sekian yang menyelesaikan pekerjaan lah. Kalau punya MP, ya dikumpul sama perusahaan sama tak bisa bikin MP itulah. Jadi kan ditukang-tukangi, buat MP, suruh orang itu nanti bikin perjanjian sewa peralatan. Buat perjanjian sewa peralatan, gugur pengusaha lokal, konfirmasi, sudah betul, tidak ada peralatannya, katanya. Datang ke perusahaan Jakarta, dibuat ini, dukungan ini, dia standar ganda. Untuk orang Jakarta tidak perlu dulu kita konfirmasi, luluskan aja, lulus. Pembuktiannya nanti kita lihat di lapangan, apa ada enggak? Nah, sama-sama nanti kita lihat sama di lapangan, ada enggak MP-nya sama sentrasernya? Baik, selama ini di Samosir memang nggak ada itu, tapi selama ini perusahaan mengerjakan pekerjaan terutama jalan ya di Kabupaten Samosir. Ya, selama ini kan nggak ada memang AMP dengan apa ini perusahaan ini ya, nggak ada. Jadi berarti tender ini identik dengan dibuat-buat untuk mengalahkan seluruh pengusaha kecil di Kabupaten Samosir, baik membawa persyaratan. Terus yang kedua, Pak Nay Baho, harapannya pengusaha di Samosir kepada UKPPJ ini tadi seperti apa Pak? Ya itu tadi kita buat dokumen itu persyaratan, ya sesuaikanlah dengan aturan. Tidak usah dengan baik, biar ini sulit mengarahkan dokumen ke salah satu peserta. Jadi buatlah sesuai aturan. Kita mampu, kalau tidak ada diskriminasi kita mampu. Sebentar Pak Nay Baho, tadi kan Bapak bilang ada 2 pengusaha lokal yang menang. Sementara dari seluruh ucapan Bapak, persyaratan tadi harus dipenuhi. Lalu ada kejadian Pagu 9 miliar tadi yang dimenangkan oleh orang Jakarta. Artinya kan, kalau memang begitunya statement, harus ada AMP, harus ada stone crusher, harus ada yang begini tambah-tambahan yang lain. Dalil apa yang dipakai oleh UKPPJ tadi memenangkan 2 pengusaha lokal tadi? Kalau UKPPJ ini kan artinya kan persekongkolan itu apa memang terlihat di sana? Terlihat di situ. Dia kan, saya bilang tadi, dia standar ganda. Untuk yang dia inginkan menang tutup mata. Untuk yang mau dia kalahkan kuliti. Pak Nay Baho, seberapa besar rupanya modalnya untuk bikin AMP itu sama Cruiser itu sehingga memberatkan sama pengusaha lokal? Intinya Pak, kalau buat MP ini di lelang yang ditayangkan ini, Pagunya pun tak sanggup bikin MP itulah. Oh, gitu Pak. Pagunya.
Kalau 9 miliar misalnya dibikin semen, dibikin MP tak sanggup Bapak. Iya, kami tahu. Biar lebih jelas lagi semua. Oke Pak, makasih Pak informasinya Pak. Oke, thank you. Tapi mau ide. Oke. Ada? Masih ada kan kawan-kawan? Pengusaha lokal yang dua lagi Berarti dimenangkan oleh harus Sergio. apakah dia punya Kalau terserah menurut saya dia ataupun MP. termasuk paras nih. Ini ada kayak mana pun deh. Sih ada gitu apa? Enggak marah ya. Perusahaan lokal yang dua tadi, apakah dia ada crossernya, apakah ada MP-nya, bisa menang. Itu kan menang yang sudah kita tahu itu Bapak. Di mana lah Bapak tunjukkan di Samosir ini ada MP. Yang ada kerasa cuma punya Pak Jauti. Itu aja. Lainnya. Jadi Pak Nebao, ada yang Pak Nebao. Dengan adanya dugaan yang dipersyaratkan tadi yang dibahas, apakah Bapak akan membawakan hal ini ketika yang lebih atas atau ke KPP seperti itu Pak? Artinya biasanya seperti ini kan kita adukan ke ranah KPP ya Pak ya? Nah, apakah Bapak akan membawakan tender yang sudah ada pemenangnya ini ke KPP? Ini kita laporkan kepala WP-nya ke Apip dulu. Dilaporkan ya? Kepada UKBJ Kabupaten Samosir. Nah, kami dari masyarakat jasa konstruksi perlu kami sampaikan, tolonglah buat dokumen itu seadanya saja, sesuai aturan. Tidak perlu nambah-nambah ini, itu kan sudah jelas diatur. Jadi, tapi saya pesankan ya, kalau Anda mau bermasalah hukum, silakan aja buat semasa Anda. Tapi kami tidak akan diam. Itu, terima kasih.